Ya, kita kembali lagi bersama Rauda sebagai Putri Pariwisata Kalsel Iya. 2024 dan bersama saya Risman, reporter Banjarmasin Post Group. Oke, Rauda, kita tadi kembali bahwa Kalimantan Selatan ini kan gerbang nanti akan menjadi gerbang IKN ini. Ya, jadi, nah ini menurut Rauda sendiri ini gimana ini untuk pariwisata Kalimantan Selatan sendiri menyambut gerbang IKN ini. Jadi kan akan menjadi pintu masuk juga kan menuju ke IKN. Jadi mungkin kan bakal banyak orang-orang yang datang dan mungkin bagaimana ini pengembangan pariwisata di menuju IKN ini sendiri menurut Raudah ini. Pastinya memiliki dampak positif ya Pak dari sektor pariwisata karena banyak para wisatawan luar atau wisatawan dari Kalsel juga untuk pastikan hot newsnya ya IKN. Jadi mau datang ke IKN gitu loh. Jadi kita sebagai Kalsel Babu Salam Kak, Pak. Jadi sebagai gerbang keselamatan juga kita menyambut para wisatawan untuk datang ke Kalsel dan kita di sana berperan sebagai duta wisata untuk bisa memperlihatkan pariwisata kita yang beda juga dari daerah lain dan di sana juga mereka juga pastinya akan tinggal akan tinggal dan itu akan pastinya memberikan dampak positif juga bagi perekonomian masyarakat yang ada di Kalsel dan itu pastinya memiliki dampak positif yang luar biasa juga bagi Kalsel dan kita juga sebagai duta wisata memiliki peran untuk bisa mengingatkan atau mengedukasi para wisatawan agar tetap menjaga wisata ya karena kita kan sekarang menjadi sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan jadi kita tidak hanya berwisata tapi kita juga harus menjaga kelestarian lingkungannya juga Pak karena kan pariwisata ini sekarang merupakan industri pemasukan lebih besar ya untuk pendapatan anggara gitu jadi kita tidak hanya bisa berwisata tapi harus bisa juga menjaga lingkungan itu harus ini sesuai ini dengan cuman juga harus menjaga orang bisa sehat ya. Iya betul. Iya. Sebagai orang tenaga kesehatan ini kan bisa. Yang penting juga ini mungkin bersama Raudah ini kita juga mau tahu ini kan sekarang salah satunya yang lagi ramai juga dibicarakan kan Kalimantan Selatan ini kan ada untuk geopark kan. Iya betul. Nah, menurut Raudah sendiri ini gimana ini geopark kita mungkin kan di waktu di ajang pariwisata Kalimantan Selatan juga mungkin ada disinggung masalah geopark di Kalimantan Selatan ini. Dan ini kita kan mencoba agar diakui kan oleh UNESCO dan ini bagaimana menurut Raudah sendiri ini geopark di Kalimantan Selatan sendiri? Sekarang kan geopark itu udah masuk jadi 5 destinasi pariwisata prioritas Kalsel Pak. Jadi kita harus mempromosikan juga sekarang kan geopark sangat marak-maraknya ya Pak. Karena kan geopark ini merupakan taman bumi untuk pegunungan Meratus kita yang merupakan pegunungan Meratus itu merupakan pegunungan yang tertinggi. Itu tertinggi itu ada di HST juga Pak. Iya di HST iya. Dan untuk geopark Untuk geopark sendiri juga memiliki 3 unsur yang itu dalamnya harus ada geodiversity yaitu geologinya, terus ada keanekaragaman hayatinya, terus ada culture-nya. Untuk geologinya tadi sekarang faktanya sudah tahu juga dari pariwisata ya Pak. Setelah pariwisata ternyata bebatuan di Kalimantan Selatan itu merupakan bebatuan tertua di Indonesia. Jadi makanya diakui geopark Pak. Setelah itu ada keanekaragaman hayatinya, kita ada misalkan ada hewan bekantan yang merupakan ikonik Kalsel juga, ada tanaman anggrek yang dijadikan konservasi Pak. Karena kan konsep geopark ini ada konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakatnya juga. Gitu sih. Selama ini, mungkin kan di Barabai ini, khususnya di Barabai ya, nanti kita juga kembali karena Raudah juga aslinya dari HST ya, dari badan kecilnya mulai di Barabai juga ya, betul. SD, SMP, SMA di Barabai. Dulu biasanya kan Barabai itu terkenal dengan pagat ya. Iya betul, wisata pagat. Wisata pagat gitu. Nah sekarang ini kan agak bergeser ke lain dan pagat ini agak kurang diminati gitu lah. Nah menurut Raudah sendiri ini apa nih faktornya dan mungkin apa ini di dalam pemikiran Raudah sebagai putri wisata apa sih yang akan seharusnya dikembangkan lagi atau ada sesuatu apa sih yang sehingga di pagat ini sendiri harusnya bisa dikembangkan kembali ini.
mungkin yang dulu-dulu, tapi sekarang setelah Rauda lihat juga, setelah saya survei, wisata pagar itu lebih meningkat sekarang untuk wisata pengunjungnya. Mungkin dulu masih tidak ada inovasi-inovasi, Pak, karena kan banyak wisata baru yang sekarang dari Pulau Mas, Pulau Mas. Itu kan baru-baru, terus Lembah Jandik. Untuk sekarang udah ada inovasinya, alhamdulillah, untuk wisata pagat, karena sekarang itu ada saung-saung yang di atas itu untuk bisa lihat pemandangan Bukit Batu Bini. Bisa pernah Bapak pernah naik ke atas Bukit Batu Bini itu yang pernah? Belum pernah ya, Pak? Nah, itu di sungainya juga sekarang disediakan lanting-lanting. Iya, yang duduk-duduk gitu. Jadi lumayan menarik, Pak. Ya, jadi sekarang lumayan udah banyak lagi. Udah ya sekarang udah yang setiap hari Minggu udah full gitu, bis-bis gitu. Alhamdulillah sudah mulai sadar gitu Pak dari solusinya sana. Nah, untuk masyarakat sendiri ini, kepedulian masyarakat sendiri kan kepedulian masyarakat juga mungkin sangat diperlukan nih kan di pariwisata kita ini kan, dan juga harus dilibatkan memang. Nah, ini pariwisata kita sendiri atau kepedulian masyarakat sendiri sampai saat ini menurut Rauda sendiri bagaimana ini untuk kepedulian mereka dengan pariwisata kita, sehingga orang-orang yang datang maupun wisatawan dalam negeri maupun mancanegara sehingga lebih lama atau stay di tempat kita dan mereka merasa nyaman gitu lah dengan kehadiran juga masyarakat sekitar. Mungkin untuk masyarakatnya ya masih belum banyak aware untuk lingkungannya ya, Pak. Makanya Rauda juga di sini mau mengkampanyekan tentang kesadaran wisata, karena kita tidak hanya berwisata tapi kita harus menjaga lingkungan juga, menjaga kesehatan diri, Pak. Bilang tadi, jadi bagaimana sih cara kita untuk mengguide wisata untuk datang lebih lama, pastinya kan lingkungannya harus bersih. Iya, itu sih yang harus diedukasi untuk masyarakat sekitar untuk lebih aware, untuk lebih menjaga, karena kan itu desa mereka misalkan, itu harus yang ditanggung jawab mereka juga, karena kan dampaknya ke mereka juga gitu loh. Kalau banyak wisatawannya, banyak juga masukannya itu sih Pak. Kalau yang ada yang mau nginap, nanti mungkin ada untuk usaha mereka untuk buka makanan, warung, betul. Mungkin kan juga. Dan itu dampaknya bagi mereka. Ya, betul. Kalau untuk saat ini mungkin dari Rauda sendiri, bagaimana nih Dinas Pariwisata sendiri dengan Rauda itu usaha-usaha ini untuk meningkatkan pariwisata ini, dan Rauda melihat Dinas Pariwisata bagaimana nih kepeduliannya atau langkah-langkah Rauda bersama Dinas Pariwisata memasuki di tahun-tahun mendatang ini agar pariwisata di Kalimantan Selatan ini kan lebih mengangkat gitu lah. Bagaimana ini dengan kolaborasi antara Putri Pariwisata dengan Dinas Pariwisata sendiri gini nih? Alhamdulillah untuk Dinas Disporapar untuk kabupaten ya Pak, karena masih baru ya untuk Kalsa, jadi belum pernah ketemu untuk datang ke dinasnya. Jadi untuk Disporapar untuk HST, alhamdulillah dari dinas itu selalu mengajak putra-putrinya untuk berkolaborasi dan datang ke event-event pariwisata, karena kan kita sebagai duta ya Pak, dan kita yang harus bisa mempengaruhi para masyarakat, karena kita yang ditariki atau malah tertarik orang. Iya, jadi alhamdulillah selalu dilibatkan, selalu diberi ruang untuk kita berpendapat bagaimana bagusnya, bagaimana jalan keluarnya, itu sih Pak yang alhamdulillah lebih dibukakan untuk kita muda-muda bisa berkreasi lah di bidang pariwisata ini. Kalau anak muda sendiri gitu lah, ini kan gadget kan, ini biasanya kan Rauda sendiri bagaimana nih kalau di kampus lah khususnya, kan ini udah lingkungan Rauda sendiri ini mereka bagaimana ini? Ini gimana ini, kami ini mungkin ada nggak atau mereka cuek-cuek aja atau bagaimana ini di kampus gitu lah istilahnya. Oke, alhamdulillah ya untuk setelah Rauda berkompetisi, sekarang kampus Rauda itu mengadakan duta kampus. Oh, jadi ada lagi. Ada. Jadi mungkin melihat potensi-potensi dari warga kampusnya juga, anak-anak kampus, kayaknya untuk dari BEM bisa melaksanakan duta kampus. Jadi untuk teman-teman Rauda juga banyak yang daftar duta kampus. Mungkin alhamdulillah termotivasi. Jadi kan jadi motivator gitu. Kalau duta kampus sendiri ini lebih condongnya kemana ini? Atau untuk mengenalkan kampus atau bagaimana ini? Iya, pastinya mengenalkan kampus Pak, dan mengajak para anak remaja yang udah lulus SMA untuk bisa
masuk tuh daftar ke kampus. Oh. Iya. Jadi mungkin Rauda juga bisa memotivasi ya nih sekarang ini karena kan ada nggak mungkin kan sebelumnya nggak kebayang nih bahwa orang yang biasa di kesehatan mungkin kan calon perawat ini kan kok bisa-bisanya akhirnya menjadi duta pariwisata gitu lah. Mungkin kan sesuatu yang menarik ini. Nah ini udah ada nggak adik-adiknya mungkin atau yang setahun di bawahnya kan, Kak ini kayak tertarik nih untuk juga ikut Putri Pariwisata gimananya ini sudah ada nggak mungkin atau di Barabai sendiri mungkin si Rauda juga mungkin sudah mulai di SMA atau ini ikut dong karena Rauda ini kan termasuk antik nih karena sebelumnya kan nggak pernah ikut nih tahu-taunya kan di kampus mungkin kan orang terkejut oh ternyata bisa aja gitu loh tidak harus bahwa dari orang yang dari kecilnya memang ikut-ikut seperti ini ada nggak sudah mulai gitu lah ditularkan lah istilahnya. Untuk orang-orang yang pastinya kan Rauda naikin value di Instagram. Jadi banyak yang komen-komen, bagaimana Kak daftarnya? Ini apa sih butuh persiapan apa? Persiapannya berapa bulan? Ya menurut Rauda sih sesuai keinginan ya. Keinginan dan tujuan. Karena Rauda sendiri juga ikut kompetisi ini tujuannya untuk menang. Walaupun pertama kali tapi harus goals-nya lebih depan juga gitu ya. Jadi karena passion Rauda di sini juga, goals-nya mau menang, jadi tidak ada halangan. Ini merupakan kompetisi pertama, tidak ada halangan bagi Rauda untuk tidak bisa kayak orang lain gitu loh Pak. Jadi lebih banyak lagi belajarnya, lebih banyak lagi persiapannya dan lebih percaya diri lagi. Iya karena kan kalau kita lihat dari kabupaten lain banyak background-nya dari model, dari Nananggaluh, kan itu ya kalau Rauda lihat background mereka. Udah timbang gitu kan. Jadi fokus diri sendiri aja sih Kak, Pak. Enjoy aja dan pastinya inget tujuan. Tujuan sih selalu doa dan usaha ya. Kalau teman-temannya gimana nih? Misalnya angkatan Rauda kan masih di angkatan Rauda sendiri kan berarti kan masih bisa kan sampai umur bisa. 25 kan? Betul. Nah, ada nggak sudah? Ikut aja nanti ini dibantu atau malah yang sudah SMA mau ke kuliah mungkin kan Rauda mungkin atau Rauda sudah punya kesibukan nih menularkannya gitu lah. Ada nggak sudah mulai? Iya, untuk teman-teman sendiri pastinya ada ya Pak. Tapi masih kayak insecure. Aduh takut gitu ya. Tapi kan Rauda motivasi lagi untuk bilangin, nggak apa-apa, coba aja ya. Karena kan kita nggak tahu, kalau kita nggak coba kita nggak tahu bagaimana sih potensi diri kita. Sama kayak Rauda, kalau Rauda nggak coba kita nggak tahu juga gitu loh. Jadi pokoknya nikmati aja semua prosesnya Pak gitu sih. Dan untuk teman-teman yang lain juga banyak sih Pak yang tertarik karena kan jadi seorang public figure ya. Itu jadi sorotan orang karena sekarang gitu ya mikirnya. Jadi sorotan orang, banyak sih yang tertarik. Tapi untuk masalah pariwisata belum sih, cuma nanya seru gak sih gitu loh. Ya seru pasti kan. Temu orang-orang hebat ya gitu. Jadi banyak mungkin bisa banyak pengalaman hal-hal yang menarik dan unik mungkin di saat-saat pemilihan kemarin kan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang Putri Pariwisata, kita jeda iklan berikut lagi.